Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pelantikan dari Pemimpin Pelalawan ini tentu membawa kekompakan, membawa kemaslahatan bagi negeri yang kita cintai. Amin. Dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kita turunkan buat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucap Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tentu Bang Raja Ihsan Mazwar, Ketua PWI Provinsi Riau yang juga belum lama dilantik. Kami bersama pemerintah Pelalawan mengucapkan selamat Bang Raja Ihsan. Kami berikan tepuk tangan Bang Raja Ihsan ini yang sudah kali kedua dalam waktu yang singkat ke Pelalawan. Yang saya hormati seluruh Forkopimda Pelalawan, hadir di sini Ketua DPRD, hadir Pak Kajari, Pak Ketua PN, hadir juga Pak Agung mewakili Pak Dandim. Yang saya hormati Pak Asisten, para kepala dinas, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Pelalawan. Hadir juga di sini anggota DPRD Pelalawan Bapak Haji Abdullah, dan saya hormati seluruh pejabat di lingkungan Polres Pelalawan yang hadir, dan saya hormati para senior PWI yang turut hadir di sini. Ada Bang Kazaini, ada Bang Abdul Amin, dan saya hormati seluruh pengurus PWI Provinsi Riau, Taris, dan pengurus lainnya. Dan sangat saya banggakan tentu Ketua PWI Kabupaten Pelalawan Bang Samsul dan seluruh pengurus PWI yang baru dilantik. Tepuk tangan buat seluruh dan seluruh ketua-ketua PWI pada masanya Kabupaten Pelalawan yang hadir. Banyak saya lihat di sini ada John Hendry, ada Asnol, ada Zul Hamzah, ada siapa lagi? Bang Abdullah sendiri, ada juga yang jadi caleg, Bang Hamid jadi caleg DPD RI, semoga terpilih. Amin. Asnol caleg juga, siapa caleg lagi? Asnol Isar, oh iya, terjambul ini caleg yang rendah hati, pencitraannya terlalu tinggi. Dan Pak Abdullah juga caleg semua. Pokoknya caleg semoga terpilih. Seluruh pemangku kepentingan yang ada stakeholder, saya lihat ada dari perusahaan, baik swasta dan BUMD, ada juga tokoh masyarakat Pak Dasril Maskar, dan juga Ketua MUI, Bapak Ibu semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kecil tidak saya panggilkan nama, besar tidak saya panggilkan gelar, yang hadir pada pelantikan PWI Kabupaten Pelalawan periode 2023-2026. Bapak Ibu semua, saya tak banyak-banyak lah, karena anak siang. Yang paling penting saya yakin bahwa PWI ini adalah tentu jurnalis-jurnalis yang profesional, wartawan yang sudah teruji dan memiliki kompetensi dan memiliki kapabilitas yang tepat tentunya. Jadi kita tak perlu diajari lagi. Apalagi kalau ada PWI yang mungkin tulisan biasanya jarang mengarang-arang. Nah, itu kelebihan PWI kan. Dan yang lain kadang-kadang kan Pak Kajari, wartawan-wartawan ada juga yang beritanya lain, judulnya lain. Ada juga gitu tuh. Ada beritanya lain, Bang Kajari, isi judulnya lain, isi di dalam lain Pak. Nah, itu banyak juga terjadi. Tapi insya Allah kalau PWI tentu orang-orang yang sudah teruji dan profesional semua. Tepuk tangan buat PWI. Bagi pemerintah tentu keberadaan jurnalis sangat dibutuhkan, dan saya pikir kalau tanpa jurnalis tidak akan mungkin bisa kemajuan bisa kita raih. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menyampaikan informasi, kita bisa memberikan pengetahuan di banyak orang kalau tidak ada yang menyampaikan. Yang bisa menyampaikan itu informasi-informasi itu adalah jurnalis tentunya, terutama dalam PWI. Saya memang Bang Raja Ihsan sering juga, bukan sering, tapi hampir di setiap saya keliling sekarang
ke desa-desa itu saya selalu ngajak pejabat termasuk pejabat saya dan sampai tingkat terendah RT RW. Jadi saya selalu ngajak orang itu, saya mengajak orang bahwa hidup itu sebenarnya ibadah, bahwa jabatan itu apapun profesi kita itu adalah ibadah. Jadi kalau mau jadi ibadah, maka hidup itu dimulai dengan niat. Orang muslim mengatakan innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu dimulai dengan niat. Jadi jurnalis pun, jadi wartawan pun, kalau diniatkan ibadah, maka semua tulisan wartawan itu tercatat menjadi pahala. Jadi ratusan ribuan tulisannya, setiap huruf angka dicatat, ditulis yang jadi berita itu. Kalau diniatkan ibadah, maka dia menjadi pahala di mata Allah. Dicatat juga oleh malaikat menjadi pahala. Wow, yang membuat berita masyarakat yang terdampak banjir, bahwa banjir sudah memprihatinkan. Itu orang-orang yang penuh dengan ibadah, dengan niat yang mulia, itu dicatat semua oleh Allah. Jadi kalau sudah dicatat oleh Allah, oleh Tuhan, maka pasti dia akan bagian menjadi wartawan yang bahagia di dunia dan wartawan yang bahagia di akhirat. Tepuk tangan itu. Memang kadang kita lupa, saya ngajak ini bukan untuk orang lain, termasuk diri saya sendiri. Artinya saya ngajak orang ngajak ini kemana-mana begitu. Karena memang kadang-kadang kita lupa dengan niat hidup kita. Karena yang kita lakukan, kadang-kadang kita cuma dapat dunia saja, tapi akhirat kita tidak dapat. Padahal apa yang kita lakukan itu potensi untuk bisa membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Nah, maka bagi wartawan itu kan semuanya, bayangkan berapa banyak informasi yang diberikan oleh wartawan kepada masyarakat, dan itu bisa mencerdaskan orang, bisa orang yang tidak tahu jadi tahu, baik tentang program pemerintah, baik tentang hukum, tentang keamanan, itu kan semuanya kebaikan. Hal kecil saja pemberitaannya, bahwa misalnya wartawan memberitakan bahwa mobil sudah tidak aman dilewati jalan lintas timur, itu kebaikan. Dibaca oleh orang, mereka tahu dan akhirnya tidak mengambil melintas jalan, itu kebaikan. Semuanya kebaikan. Ya, semua yang dilakukan wartawan itu informasinya kebaikan. Jadi bagi pemerintah tentu media, jurnalis, wartawan itu sangat dibutuhkan sekali. Karena kalau tidak ada jurnalis, tidak ada wartawan, tidak akan mungkin semua informasi, semua pembangunan, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu akan sampai kepada masyarakat. Maka pemerintah juga harus siap, dan siap disenangi dalam segala bentuk, bukan cuma menyampaikan berita-berita yang konstruktif saja, tapi juga siap, pemerintah juga siap bahwa dikritisi secara konstruktif. Tapi yang saya bilang tadi, dikritisi secara konstruktif. Dikritisi secara konstruktif itu adalah betul bahwa ini perlu menjadi atensi, menjadi diskusi kita bersama. Ada yang lupa, dan pemerintah terus juga harus diingatkan. Media bisa mengingatkan itu pada posisi untuk mengingatkan pemerintah. Apalagi kalau seandainya sampai pada kesenangan, itu perlu diingatkan. Saya pikir selaku bupati pun wajar untuk diingatkan kalau sampai pada titik kesewenang-wenangan sehingga tidak berdampak misal terhadap demokrasi, terhadap ekonomi. Itu dibutuhkan kritik-kritik yang konstruktif tentunya. Kritis itu sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Saya pikir tidak di Pelalawan saja, bahkan bangsa ini membutuhkan kritisi dari kita semua. Karena dengan kritisi itulah menjadi alarm dan warning bagi penguasa-penguasa, bagi seluruh pejabat-pejabat untuk selalu bekerja on the track sesuai dengan tentu apa yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara ini. Nah, kepada teman-teman PWI tentu kami berharap mari sama-sama kita majukan Kabupaten Pelalawan. Apalagi dalam kondisi tahun politik hari ini, ya kita jaga kondisivitasnya, ya kita jaga bagaimana tidak terjadi blok-blok, bagaimana semua bisa berjalan dengan baik, pemilu bisa berjalan dengan normal, pilpres bisa berjalan dengan baik. Kita lagi menghadapi problem
memberikan masukan kepada pemerintah, kepada KPU, kepada Bawaslu. Ada beberapa daerah yang sekarang kesulitan, kalau banjir ini juga tidak surut, ada berpotensi beberapa desa yang tidak bisa melaksanakan pemilu di desanya. Solusinya memang belum sampai, tapi ini sudah masuk dalam kategori rawan, karena ada desa-desa yang memang banjir sampai hari ini. Ya itu kan apakah nanti KPU memutuskan seperti apa, ini kan diberikan masukan. Jadi ini kondusif, jadi jangan menimbulkan kegelisahan dan menimbulkan apa namanya di tengah-tengah masyarakat, menyebabkan ya sesuatu yang membuat masyarakat menjadi gelisah. Saya pikir media, jurnalis, wartawan pasti bagaimana menyajikan berita-berita yang membuat masyarakat tentu bisa semakin berkontribusi dan tidak menjadi gelisah dengan berita-berita yang kita buat. Bapak Ibu semua, pada seluruh pengurus PWI Kabupaten Pelalawan, tentu pemerintah mengucapkan tahniah selamat Hari Ibu Sunarti untuk membangun Kabupaten Pelalawan ini. Kami pemerintah sangat membutuhkan teman-teman PWI. Kami membutuhkan teman-teman untuk bisa memberikan masukan, untuk bisa membantu menyampaikan informasi, menyampaikan kebijakan pemerintah, baik kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka menengah maupun kebijakan jangka panjang. Bagi saya, teman-teman semua, saya pikir kita juga harus profesional. Tidak perlu tadi disampaikan oleh Ketua PWI Pelalawan Mas Samsul, tidak perlu ada kotak-kotak. Saya pikir tidak perlu ada kotak-kotak. Kalau kita niatnya semua mulia, orang tidak akan pernah mengkotak-kotak orang. Dan kita juga jangan terlalu baper juga. Saya pikir semua jangan terlalu baper, pejabat jangan baper, PWI pun jangan baper juga, ya kan? Kalau misalnya karena belum mengundang kopi, ya kita ini kacau kadang ini kan? Iya Bang Raja, kadang-kadang kawan terlupa, ya kan? Tak dibawa ke DPRD nanti, ngopi disebutnya lain ya Pak Ketua, padahal kadang-kadang terlupa. Maka hidup ini tidak perlu baper, hidup ini harus dijalani dengan apa? Dengan penuh persahabatan dan perkawanan. Saya pikir kita bisa lakukan apapun kalau memang kita semua ini belajar untuk niat mulia, sehingga memang kita tidak akan pernah baper dan menganggap bahwa hidup ini tidak lebih dari bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi banyak orang. Apalagi kalau di tahun-tahun politik ya memang agak sulit, ya kan? Ya kalau nanti duduknya dengan calon DPD dengan Pak Amin, calon DPD lain, dah lain pula dengan Bupati Pak Amin, gitu dia Pak Amin. Kalau dengan caleg gitu, jadi memang kondisi begitu. Tapi memang kalau kita sudah meyakini bahwa kita hidup tidak perlu baper, ya insya Allah aman-aman saja negeri ini. Jadi kalau orang tidak banyak baper, insya Allah negeri ini akan aman. Apalagi kalau PWI bisa menjadi tauladan bagi wartawan-wartawan lain, insya Allah Kabupaten Pelalawan ini akan semakin maju, menawan, dan akan banyak kawan. Nah itu dia. Jadi supaya memang tagline kita menuju Pelalawan yang menawan dan berkawan itu bisa terwujud. Nah, jadi memang kita sudah masuk fase menuju Pelalawan yang menawan dan berkawan. Nah ini upayanya. Kalau menuju menawan dan berkawan itu, maka hilangkan baper dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selagi selamat buat PWI. Mari sama-sama sinergi kita bangun Kabupaten Pelalawan. Kami tunggu memang informasi dan berita-berita yang bisa mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, dan memberikan informasi yang terbaik, yang sehingga Pelalawan bisa semakin maju dan kita bisa bersama-sama membuat sesuatu yang membuat Pelalawan akan semakin lebih unggul ke depannya. Hari mendung, terlihat awan, sejuk terasa seluruh badan. Selamat pelantikan PWI Pelalawan. Mari bersama bergandengan tangan.
Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Allahumma fiqlah komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.